Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Amin. Puji Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semua. Sukacita bisa berjumpa kembali dengan saudara-saudari, membagikan firman Tuhan. Kita bersama-sama bersekutu walaupun secara virtual. Amin. Hari ini kita akan bersekutu dengan saudara Henry Fanuel. Halo saudara Henry, selamat bergabung kembali. Halo saudara Steve, saudara-saudari, puji Tuhan. Amin. Terima kasih atas kesediaannya. Amin. Puji Tuhan, nanti akan bersekutu lebih banyak lagi. Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudari bahwa khusus untuk porsi persekutuan kita hari ini diambil dari porsi pembacaan Lukas pasal 2 ayat 21 sampai 52. Lukas pasal 2 ayat 21 sampai 52. Saudara-saudari boleh meluangkan waktu untuk membacanya ya. Dan dari porsi pembacaan ini kita akan mengangkat satu topik, yaitu mengenai hikmat dan kasih karunia. Ini akan menjadi topik persekutuan kita pada hari ini. Dan untuk mengawali persekutuan kita, saya akan membacakan satu ayat bagi kita, yaitu di dalam Lukas pasal 2 ayat 40. Saya bacakan bagi kita, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Saya ulangi, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Puji Tuhan, ini adalah ayat yang menjadi dasar persekutuan kita. Selanjutnya saya serahkan kepada saudara Henry, bisa membawa kita memasuki persekutuan ya. Kita melihat hubungan antara ayat ini dengan topik persekutuan kita pada hari ini. Silakan saudara Henry. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara-saudari, Lukas pasal 2 ayat 40 menceritakan mengenai pertumbuhan Yesus sebagai manusia. Dikatakan bahwa anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Haleluya. Saudara-saudari, ayat 40 ini mengatakan bahwa sewaktu Yesus bertumbuh, dia penuh dengan hikmat. Hikmat yang berasal dari kealahan penyelamat ini tertampil selaras dengan ukuran pertumbuhan fisiknya. Semakin dia bertambah besar, semakin dia penuh dengan hikmat. Tentu hikmat ini bukan berasal dari hikmat manusia atau kepintaran, pandaian, kecerdasan manusia. Tapi hikmat ini adalah hikmat dari Allah. Puji Tuhan. Selain itu, ayat ini juga menunjukkan bahwa kasih karunia Allah ada pada Yesus. Sebagai Allah, Yesus tidak memerlukan kasih karunia. Tetapi, sebagai seorang manusia, Yesus memerlukan kasih karunia Allah untuk kehidupan insaninya. Sebagai manusia, kita juga perlu memiliki hikmat dan kasih karunia Allah. Saudara-saudari, lebih kita menjadi orang Kristen tanpa hikmat dan tanpa kasih karunia Allah. Saudari, kita tidak bisa menempuh satu kehidupan sebagai orang Kristen. Kita akan menempuh satu kehidupan yang sembrono, yang serupa dengan dunia ini. Kita tidak ada bedanya dengan orang-orang dunia. Saudara-saudari, syukur pada Tuhan, sama seperti Yesus, dia bertumbuh, amin, semakin bertambah hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikian juga kita di dalam kehidupan gereja, kita bertumbuh di dalam hayat, dalam kerohanian. Saudari, kita akan semakin penuh hikmat dan penuh kasih karunia Allah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih saudara Henry. Tadi di dalam persekutuan saudara Henry menyebutkan mengenai
Di dalam pertumbuhannya, Tuhan Yesus dipenuhi dengan hikmat dan kasih karunia yang berasal dari Allah. Ya. Dan juga Saudara Henry mengatakan bahwa sebagai orang Kristen, kita memerlukan hikmat dan kasih karunia yang sama. Nah, saya ada pertanyaan, mungkin Saudara Henry bisa bantu jelaskan bagaimana hari ini sebagai orang Kristen ya. Jika saya ingin mendapatkan hikmat atau kasih karunia yang demikian, ya bagaimana caranya ya, atau apa yang harus saya kerjakan supaya saya bisa mendapatkan hikmat, juga bisa menerima kasih karunia untuk pertumbuhan rohani saya. Amin. Silakan Saudara Henry. Amin. Puji Tuhan. Amin, saudara-saudari. Kita perlu melihat perbedaan hikmat dan kasih karunia. Ya, hikmat berhubungan dengan cara melakukan sesuatu. Dan kasih karunia berhubungan dengan kekuatan, kemampuan untuk melaksanakan sesuatu. Saudara-saudari, jadi kita sangat memerlukan hikmat supaya kita tahu bagaimana cara melakukan sesuatu. Namun tidak cukup hikmat, kita juga perlu kasih karunia. Yaitu apa? Kekuatan, kemampuan untuk melakukan sesuatu itu. Dalam kehidupan kita, pertama-tama kita memerlukan cara dulu untuk melakukan sesuatu. Kemudian kita memerlukan kekuatan untuk melakukannya. Oh, dari hikmat adalah caranya, kasih karunia adalah kekuatannya. Kita memerlukan hikmat agar memiliki cara yang tepat. Namun, hikmat itu sendiri tidaklah cukup. Kasih karunia juga diperlukan. Jika kita tidak memiliki kasih karunia, kita tidak akan memiliki kuasa, kekuatan, atau tenaga untuk melaksanakan hal tertentu dengan cara yang tepat. Tetapi jika kita memiliki hikmat tanpa kasih karunia, kita akan kecewa. Karena kita tidak akan dapat memenuhi kewajiban kita. Kehidupan Yesus sebagai manusia sungguh dapat menjadi teladan bagi kita. Bagaimana manusia Yesus ini hidup di dalam hikmat dan kasih karunia Allah. Kita juga perlu memiliki hikmat Allah untuk cara kita dan kasih karunia Allah untuk kuasa, kekuatan, dan tenaga kita dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Henry. Saya juga tadi cukup terkesan ya bahwa hikmat ini adalah cara melakukan sesuatu, sedangkan kasih karunia adalah kekuatan untuk melakukan sesuatu. Ya, saya juga mendapat inspirasi ya, tadi disinggung mengenai kehidupan orang Kristen. Jadi saudara-saudari, saya mendapat inspirasi bahwa untuk memiliki kehidupan Kristiani yang tepat, ya kita memerlukan hikmat dan kasih karunia. Ya, kita memerlukan hikmat sebagai caranya dan kasih karunia sebagai kekuatannya, supaya kita bisa memiliki kehidupan orang Kristen yang tepat. Ya. Kemudian caranya dari mana kita memperolehnya? Ya kita tahu bahwa Tuhan Yesus sendiri juga adalah perwujudan hikmat dan kasih karunia. Jadi hari ini asal kita memiliki Kristus, kita dipenuhi oleh Kristus, maka sesungguhnya kita juga memiliki hikmat dan kasih karunia. Puji Tuhan, semoga persekutuan ini juga menerangi kita, ya setiap hari mengambil Kristus sebagai hikmat kita, juga mengambil Kristus sebagai kasih karunia kita. Amin. Puji Tuhan, untuk menutup persekutuan kita hari ini, saya minta kesediaan Saudara Henry sekali lagi boleh memimpin kita dalam doa. Amin. Amin. Baik, saudara-saudari, mari kita bersatu dalam doa. Amin. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur padamu dalam penempuan hidup kami di bumi. Ya. Oh, sebagai anak-anak Allah, sebagai orang-orang Kristen, sebagai kesaksian Allah, kami perlu hikmat, kami perlu kasih karunia. Oh Amin. Tuhan Yesus, agar kami dapat melakukan sesuatu dan memiliki kekuatan, tenaga untuk melakukan sesuatu. Amin. Oh, biarlah Tuhan, demi kehendak-Mu, demi perampungan hasrat hatimu, ekonomimu,
Kami perlu hikmat dan kasih karunia. Amin. Sungguh tanpa hikmat dan kasih karunia, hidup kami akan berantakan. Hidup kami akan penuh dengan kekacauan. Terima kasih ya Tuhan. Kuatkan setiap saudara-saudari. Amin. Di masa pandemik, di masa yang serba sulit, serba terbatas. Tuhan, kami perlu Kristus. Amin. Kristuslah hikmat kami. Kristuslah kasih karunia kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih atas persekutuannya Saudara Henry. Tuhan menyertai pelayanannya. Berharap bisa bertemu di kesempatan yang datang. Amin. Juga untuk saudara-saudari yang menikmati persekutuan ini, ya kiranya firman Tuhan terus meneguhkan kita, menguatkan dan mendorong kita di tengah-tengah situasi hari ini. Amin. Puji Tuhan, sekian persekutuan kita. Sampai jumpa di dalam podcast episode yang berikutnya. Tuhan memberkati saudara-saudari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus